Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Jadi para sedulur, beberapa waktu belakangan ini sempat ramai di media sosial ya, berita seputaran adanya polemik dan konflik antara OCI atau Oriental Circus Indonesia yang ada di Taman Safari dengan para mantan pemain sirkusnya, teman-teman. Bahkan ini jadi menarik perhatian para netizen dan masyarakat karena memang kasus ini kemudian sampai ya ke DPR RI ya, ke Komisi 3 DPR RI yang memang berusaha kemudian untuk menjembatani penyelesaian masalah antara mantan pemain sirkus dari OCI dengan manajemen pemilik OCI sendiri ya, teman-teman. Yang jelas mungkin banyak teman-teman yang belum tahu permasalahannya itu clearnya seperti apa gitu kan. Nah, memang OCI ini sendiri ini memang Oriental Circus Indonesia ini memang badan usaha yang memang kemudian fokus usahanya di bidang penampilan sirkus ya, teman-teman, yang memang didirikan oleh Bapak Hadimanansang ya pada tahun 1967. Jadi udah lama ya, teman-teman. Jadi Bapak Hadimanansang ini memang kabarnya dulu memulai karir sirkusnya dari jalanan ya, dari permainan tali, terus ada kayak trisula, oh ya pokoknya segala macam lah keahlian sirkus beliau itu memang luar biasa. Dan memang kemudian beliau di tahun 1967 itu mendirikan OCI ini, Oriental Circus Indonesia, teman-teman, yang mana dalam perkembangannya OCI ini kemudian merekrut ya anak-anak usia 6-7 tahun yang mereka kemudian yang dari pihak OCI sendiri dikabarkan memang kemudian mendapatkan anak-anak itu dari beberapa panti asuhan yang ada di daerah Jakarta ya, teman-teman, yang mungkin nggak perlu kita sebutkan tempatnya gitu kan, karena mungkin sensitif ya, teman-teman. Nah, memang dari pihak panti asuhan pun menyatakan bahwasanya anak-anak tersebut rata-rata kebanyakan diasuh dari panti asuhan dari masih bayi ya, yang memang mereka nggak diketahui orang tuanya, dan ketika kemudian usianya beranjak ke usia 6-7 tahun kemudian diperkenalkan dengan sirkus oleh pihak pemilik OCI ya, Oriental Circus Indonesia, teman-teman, yang memang akhirnya mereka kemudian ketika beranjak dewasa terlatih di sirkus, mereka bermain untuk atraksi sirkus untuk OCI yang ada di Taman Safari. Nah, belakangan memang kemudian di sekitar tahun 1997 beberapa mantan daripada pemain sirkus daripada OCI ini mengadukan ya dugaan adanya kekerasan, eksploitasi gitu kan kepada Komnas HAM waktu itu, yaitu yang dipimpin oleh Bapak Baharudin Lopa pada waktu itu. Dan waktu itu memang sempat mau dilakukan penelusuran gitu kan tentang apa yang dugaan kekerasan, eksploitasi segala macam yang memang dibantah ya dari pihak OCI ya. Memang waktu itu juga memang sampai dari pihak Komnas HAM waktu itu juga berusaha melakukan penelusuran ya, tapi sepertinya pastinya juga susah karena memang dari panti asuhan yang tempat mereka diasuh itu mereka kebanyakan diasuh, diberitakan dari waktu bayi dan tidak diketahui orang tuanya, sampai kemudian diasuh oleh SCI, diasuh dan kemudian diperkenalkan sirkus oleh SCI ketika usia mereka beranjak 6-7 tahun. Dan waktu itu nggak begitu clear, tapi yang jelas waktu itu masalah itu berhenti, masalah itu dianggap selesai di tahun 97 dikala kepemimpinan Komnas HAM-nya Bapak Baharudin Lopa ya, teman-teman. Nah, belum lama ini tiba-tiba memang ke sekitar bulan April ini ya tahun 2025 para mantan pemain sirkus dari OCI itu mengajukan somasi ya, gugatan yang memang mereka menuntut ganti rugi secara moral gitu kan. Dan mereka juga sebagian pengen tahu asal-usul mereka kepada pihak OCI yang memang saat ini sepertinya diketuai oleh putranya Bapak Hadimanansang ya, Bapak Jensen Manansang kalau salah, masih keluarganya ini Pak Jensen Manansang, yang memang kemudian memang mereka memberikan tuntutan ya, kalau nggak salah pertama sempat katanya 1,5 M, terakhir memang 3,5 M melalui kuasa hukum mereka ya.
sebagai ganti rugi dan dugaan pembayaran mereka yang kata mereka, menurut pendapat mereka sepihak, banyak yang kemudian belum terselesaikan gitu kan. Yang jelas ini sepertinya juga jadi rumit karena memang masalahnya juga sudah lama ya. Ketika kemudian dihadapkan, berusaha ditengahi oleh Komisi 3 DPR RI, memang agak rumit karena masalah itu memang sudah terjadinya lama gitu kan. Bayangkan dari masa pengaduan yang pertama pun komplain mereka di Komnas HAM waktu itu di tahun 1997 sampai sekarang juga udah puluhan tahun gitu kan. Sekarang mencuat lagi gitu kan. Dan tentunya pastinya dari pihak OCI pun kemudian menolak keras gitu kan. Tuduhan-tuduhan bahwasanya terjadi eksploitasi, kemudian masalah di pembayaran kepada para mantan pemain sirkus di OCI tersebut gitu kan. Ya, jelas memang mereka juga berargumen bahwasanya mereka juga merasa dirugikan dari pihak OCI-nya juga gitu kan, karena namanya tempat usaha kan, dengan pemberitaan yang terkesan condong negatif pastinya akan sedikit banyak akan menurunkan wisatawan ataupun orang-orang yang memang kemudian menjadi akan datang ke tempat tersebut gitu kan. Yang jelas memang kemudian kasusnya yang jelas kasus lama, dan kalau menurut saya pribadi pastinya juga susah ya teman-teman, kalau mereka salah satu tuntutannya dari beberapa mantan pemain sirkus dari OCI ini, salah satu tuntutannya pengen tahu asal usul dan orang tua mereka. Pastinya susah ya, karena usia mereka kalau saya lihat memang rata-rata saat ini udah di usia sekitar di atas 30-an lah, mungkin di atas 40-an mungkin ya gitu kan. Yang memang dari berita yang dulu aja kalau saya memang telusuri dari zamannya Komnas HAM, di zamannya eranya Bapak Baharudin Lopa juga kesulitan, karena memang mereka itu dari bayi diasuh di panti asuhan, orang tuanya udah nggak diketahui kan, dari tempat-tempat yang tanda kutip yang nggak bisa sensitif gitu kan, yang memang kemudian nggak diketahui gitu yang jelas orang tuanya gitu kan. Yang kemudian OCI ini ya kemudian mulai memperkenalkan mereka merawat selanjutnya dari panti asuhan, diambil dari OCI dan kemudian diperkenalkan dengan sirkus dan dijadikan kemudian pemain sirkus ya di OCI gitu kan. Yang memang akhirnya kalau mau ditelusuri susah ya, jalan keluarnya juga susah. Tapi mungkin di era digitalisasi saat ini juga menurut saya mungkin jalan satu-satunya ya bisa kalau mungkin diviralkan di media sosial, sehingga mungkin terketuk lah kalau orang tuanya mereka mungkin masih pada hidup saat ini, pasti mereka tahu kan panti asuhannya di sini. Karena kalau kemudian kemarin ada cerita mau periksa DNA segala ya susah, DNA-nya mau dibandingkan dengan siapa kan, DNA itu sebetulnya kan bandingkan nih, kalau saya ini anak saya bukan gitu kan, kemudian ada perbandingan. Kalau sekarang kan database DNA-nya juga kita nggak ada kan. Yang paling kemudian realistis adalah kemudian dengan lewat media sosial, dan berharap kemudian orang tua mereka yang masih hidup mungkin melihat, dan mereka mungkin bisa lah kemudian memperkirakan gitu kan, dulu pernah loh naruh anaknya di panti asuhan ini, kisarannya tahun kapan, baru kemudian dicocokkan DNA-nya gitu kan. Itu baru cocok, umpamanya si A saya ngerasa saya ini DNA-nya saya dulu pernah ini naruh anak saya di sekitar tahun 70-an atau 75 gitu kan, naruh bayi saya di panti asuhan, kira-kira yang mana, dia mungkin baru bisa kemudian dicocokkan dengan tes DNA gitu kan. Tapi memang berlanjut terus ya kasus ini, masalah ini sampai kemudian nggak selesai juga, padahal udah dimediasi oleh Komisi 3 DPR RI. Ya memang kalau secara hukum tentunya susah karena kasusnya juga sudah lama. Yang jelas memang kita kemudian bersyukur sekali kemudian ketika kemarin ya, karena memang wilayah masuknya Taman Safari ini di wilayah Bogor ya, memang masuk ke Pemda Jawa Barat. Nah, lagi-lagi Gubernur Gubernur Bapak Deddy Mulyadi menunjukkan dedikasinya, menunjukkan beliau itu memimpin daerahnya dengan amanah, dengan hati gitu kan. Dia memang kemudian kemarin memfasilitasi, kemudian berusaha mendamaikan dan mencari win-win solution, dan bahkan Kang Deddy Mulyadi memang kemudian menjanjikan bahwasanya dari pihak Pemda Jabar memang akan, atau mungkin dari uang pribadinya Pak Deddy Mulyadi gitu kan, saya kurang ngerti, yang jelas memang kemudian menjanjikan bahwasanya akan kemudian memberikan bantuan ya kepada para mantan keluarga
mantan pemain sirkus OCI tersebut gitu kan. Dan mereka mengadakan rundingannya secara kekeluargaan, bukan secara hukum gitu kan. Dan bantuannya lumayan lah ya gitu kan, sekitar 300 juta yang memang akan disiapkan oleh Pak Deddy Mulyadi gitu kan. Nah ini nunjukin bahwasanya kalau sekarang ini banyak yang bilangin kalau Pak Kang Deddy Mulyadi ini kemudian gubernur yang pencitraan, gubernur yang cuman gubernur konten, itu ya total kemudian kalau lihat dari sini udah jelas-jelas tuduhan itu tidak berdasar ya. Ini betul-betul kerja nyatanya Pak Kang Deddy gitu kan, luar biasa sekali, efeknya langsung dirasain gitu kan, ketika warganya kemudian bersengketa, warganya konflik, dia tampil sebagai seorang kayak mirip orang tua yang kemudian mengayomi warganya gitu kan. Dia tampil menengahi dan alhamdulillah sepertinya memang sudah ada mulai titik temu, apalagi kemudian Kang Deddy memang akan mengalokasikan dana sekitar 300 juta untuk membantu para mantan pemain sirkus OCI ini. Yang jelas diusahakan untuk win-win solution, dan pemilik daripada OCI di Taman Safari sendiri pun juga gembira saya lihat, dan Kang Deddy juga menjanjikan bahwasanya nanti juga akan membantu daripada mantan pemain sirkus OCI ini untuk berusaha mencari asal-usul orang tuanya. Dan saya pikir memang itu sangat mungkin sekali di era digital, apalagi Kang Deddy ini kan memang dikenal luas ya di seluruh wilayah Indonesia, saya pikir gitu kan. Ketika diumumin, mungkin kan yang perlu diketahui kan mereka itu lahir kira-kira tahun berapa gitu kan. Nah baru diumumin kira-kira di wilayah ini, panti asuhan ini gitu kan, tahun banyak 75, pernah nggak? Kalau ada yang pernah kemudian naruh anaknya di situ, mungkin bisa nemuin, dan kemudian dari beberapa orang bisa baru dicocokkan dengan tes DNA gitu kan. Ini yang paling memungkinkan. Tapi terlepas dari itu, Kang Deddy Mulyadi lagi-lagi dia keren banget ya, nunjukin dedikasinya, nunjukin bahwasanya dia mengayomi warganya, dia selalu ada ketika warganya butuh ya, artinya butuh, memang ada konflik-konflik yang rumit seperti ini, dan ini sepertinya memang win-win solution. Dari pihak OCI Taman Safari juga gembira, dari mantan pemain OCI juga sepertinya paling tidak sudah terpuaskan gitu kan, mendapatkan sebagian yang mereka tuntut gitu kan. Yang jelas kedepannya pasti ini selesai ya gitu kan, saya yakin dengan bantuan Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Kang Deddy ini luar biasa sekali ya teman-teman. Walaupun kalau kemudian semua warga Jawa Barat yang bermasalah datang terus Kang Deddy juga pasti kerepotan. Tapi yang jelas dalam masalah-masalah pelik seperti ini, Kang Deddy Mulyadi lagi-lagi nunjukin kepiawaiannya jadi juru damai ya. Kalau dulu di Amerika itu ada tuh menteri luar negerinya itu Madeleine Albright gitu kan. Timur Tengah ada kisruh, dia tampil sebagai utusan Amerika untuk juru damai. Dan Kang Deddy ini memang piawai, kemudian nggak cuman dalam memimpin wilayahnya di Jawa Barat, tapi memberikan solusi-solusi jalan keluar terhadap konflik-konflik ataupun polemik yang terjadi di warganya. Dan lagi-lagi ini batalin tuduhan-tuduhan bahwasanya Kang Deddy itu hanya pencitraan atau gubernur konten. Yang jelas efeknya yang dirasakan, efeknya seperti kalau obat itu terserah orangnya yang mau berikan obat. Kita datang ke dokter, dokternya mau tampilannya kayak apa, nyentrik kayak apa, semahal apa obatnya, tapi yang penting yang dirasakan adalah efeknya. Segar gak badan kita, sembuh gak demam kita, sembuh gak nyeri kita. Nah itulah yang kita dapetin dari Kang Deddy Mulyadi. Kalau kemudian ada yang gak senang ya mungkin namanya juga manusia, kalau untuk memuaskan semuanya ya susah, apalagi kalau berkaitan dengan Kang Deddy ya. Apalagi memang fenomena Kang Deddy Mulyadi ini kan semakin hari seperti bola salju ya, semakin membesar, semakin turun ke bawah, semakin membesar, dan memang banyak yang mengait-kaitkannya dengan 2029 ya. Tentunya pastinya ada yang pro, ada yang suka, ada juga yang nggak suka, ada yang kontra. Terlepas dari itu, peristiwa kemarin saya angkat topi untuk Kang Deddy, dan lagi-lagi ini bukti bahwasanya Kang Deddy Mulyadi bukanlah seperti yang dikatakan banyak orang yang cuma tampil sekedar pencitraan, yang justru yang ngomong itu apa sih yang prestasi yang telah mereka buat untuk warga dan masyarakat di sekitarnya. Nah itu aja teman-teman obrolan saya berkisar tentang berita yang memang lagi trending, yang lagi banyak diperbincangkan di media massa. Oke, itu salam seduluran dari kanal YouTube-nya Pak Digun. Yuk.